warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Edi. Waalaikumsalam. Baik Bu. Oke. Alhamdulillah ya, walaupun sudah menjelang siang, tetapi mudah-mudahan masih tetap semangat pagi, oke? Anak-anak Ibu. Baik, bagaimana kabaran nih kalian nih? Tetap semangat ya? Alhamdulillah Bu, baik. Walaupun sudah bilang siang seperti ini ya. Iya, tetap semangat. Alhamdulillah ya, baik anak-anak. Kalau kalian sepertinya sudah komplit ini sudah kita semuanya berjumlah 9 orang. Ibu ucap terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kita memulai kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Mudah-mudahan acara dari awal sampai dengan akhir seperti ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam bimbingan kali ini atau layanan ini kita membuat kesepakatan ya, membentuk kelompok kecil dengan memberi nama kelompok. Di sini kan jumlah kelompok kita atau jumlah anggotanya itu ada 9 ya. Nanti kita bagi 2 kelompok gitu ya. Satu kelompok ada yang berjumlah 5 anggota. Kemudian satu kelompok lagi ada yang berjumlah 4 anggota kelompok. Untuk kelompok 1, kemudian dengan ketuanya Patur ya. Dengan ketuanya Patur, kemudian anggotanya itu ada Joan, Nisa, Naila, dan Dinda. Untuk kelompok 2 berarti diganti nama kelompoknya itu menjadi kelompok semangat siang. Gitu ya. Kalau tadi kelompok 1 namanya kelompok semangat pagi, kelompok 2 kelompok semangat siang. Ketuanya Kaya ya, Kaya. Oke, kemudian yang pertama ketuanya itu, kemudian anggotanya ada Deborah, Alpi, dan Farhan. Oke, baiklah anak-anakku, walaupun kalian tampaknya sudah saling mengenal satu sama lain, untuk lebih akrab bagaimana jika kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Contohnya dimulai dengan Ibu ya. Jadi dalam perkenalan ini kalian sambil menyebutkan atau menyebutkan sifat khas kalian masing-masing. Contohnya Ibu, nama Ibu Ade. Ibu itu sifatnya romantis. Itu. Nama saya Deborah. Sifat saya mungkin agak lemot. Kurang agak lemot, tapi nggak lemot banget kan ya Deborah ya. Tetap semangat ya Deborah. Oke, terima kasih Deborah. Sepertinya siang-siang seperti ini ya, karena sudah jam 11 ini kayaknya agak tegang. Ibu sendiri juga kayaknya perlu relaksasi, relax ya. Biar tidak terlihat tegang, kita adakan ice breaking dulu bagaimana ya. Siap ya? Ice breakingnya ini namanya coconut. Kita lihat dulu ya tayangannya seperti ini. Ibu berikan contoh sederhana. Itu ya, bisa Ibu contohkan dulu ya. Boleh angkat tangan kanan kalian ke depan ya, arahnya seperti ini. Perhatikan tangan Ibu, tangan kalian, tangan kanannya di on kan. Yuk. C O N U T. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anakku. Kalian hebat. Setelah kalian tadi sudah melakukan ice breaking, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya dalam kegiatan kita kali ini, dinamakan dengan bimbingan kelompok. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kalian diharapkan bersifat aktif dan dinamis ya, seperti itu. Maka kita perlu membuat kesepakatan dan aturan ataupun norma atau asas-asas dalam bimbingan kelompok. Jadi ada aturannya. Jadi dalam diskusi kelompok ini ataupun bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas keterbukaan.
Kemudian yang kedua, asas kemandirian. Yang ketiga, asas keaktifan. Kemudian apa? Yang keempat, asas kenormatifan. Bagaimana, bisa dipahami anak ya? Bisa Bu, paham. Ya. Bisa, Bu. Baik, kita lanjutkan pada kegiatan inti ya. Jadi agar kalian lebih memahami dan mengerti apa tujuan dari bimbingan kelompok dan apa saja sih tahapan ataupun langkah dalam diskusi kelompok, kalian perhatikan media yang Ibu tayangkan berikut ya. Oke. Sedikit banyak sudah jelas ya, jadi bisa Ibu perkuat lagi dalam hal ini untuk tujuan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok. Jadi kalian itu kan tadi sudah Ibu buat kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2, di mana di dalamnya itu terdapat guru, pembimbing atau konselor. Dalam hal ini adalah Ibu Ade. Nah, sebagai pemimpin kelompoknya Ibu, kemudian anggota kelompoknya adalah kalian. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian ini pemimpin kelompok dengan anggota kelompok itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi nggak bisa dibeda-bedain ya, tidak bisa dibeda-bedakan seperti itu. Memiliki kesempatan yang sama dalam hal apa? Dalam hal menyumbangkan pikiran dan ide-ide ataupun pendapat kalian masing-masing dalam memecahkan masalah yang bersifat umum. Dalam hal ini tahapan ataupun langkahnya ada tahapan pembukaan, kemudian tadi kita sudah buka dengan ice breaking ya, ada tahap peralihan atau transisi. Nah ini sekarang kita masuk tahap seperti itu, tahap peralihan atau transisi, dan yang ketiga tahapan inti, dan dilanjut dengan tahap pengakhiran. Paham ya Naya? Semangat ya? Ya oke. Baik anak-anakku, untuk menghemat waktu kita mulai saja diskusi bimbingan kelompok ini dengan tema yang Ibu angkat, yaitu stres dan cara mengatasinya ya. Namun agar lebih aktif dan dinamis diskusi kelompok ini, kalian perhatikan lagi nih tayangan berikut nih biar nggak ngantuk ya. Baik, setelah melihat tayangan tersebut, bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Lebih tertarik untuk membahas diskusi kelompok kita kali ini, anak ya? Ya, oke. Setelah melihat tayangan yang sudah tadi Ibu tayangkan, sekarang waktunya kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ibu beri timernya dulu. Ya, baik anak-anak. Wow, serius sekali tampaknya dari sini terlihat sama Bu Ade. Tetap semangat ya, Nak ya. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya, Nak ya. Jadi tadi kalian sudah selesai diskusi ya dengan spare waktunya kurang lebih 10 menit. Nah, sekarang waktunya itu adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Bagaimana Pak Tur? Sudah siap untuk kelompok 1? Untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Oke Bu, Patur? Siap. Oke, siap. Saya Patur. Siap. Ini hasil diskusinya. Ya, dipresentasikan di Ada sana 7 faktor hasilnya. yang mendorong terjadinya stres. Stres akademik, stres kritik, stres sosial, masalah keluarga, peristiwa traumatis, hubungan dengan lawan jenis, dan teman-temannya kalian juga bisa melihat atau nanti mungkin pada sesi untuk menanggapi bisa ditanggapi. Ya. Bisa Bu. Ya, siap. Pertama stres akademik ya. Yang kedua stres fisik. Begitu, Pak Tur. Yang ketiga stres sosial, kemudian stres yang kurang dominan dalam menyebabkan stres itu, sampai dengan yang terakhir ada hal stres itu bagaimana cara mengatasinya. Bisa diulangi lagi, Nak? Cara mengatasi stres tersebut salah satunya dengan
Ya. Lakukan hal-hal yang kita sukai atau mengembangkan hobi yang bermanfaat. Me time, curhat dengan seseorang yang dianggap dapat dipercaya, dan seperti Bu Erdi ini. Ya, gitu. Oh gitu, ya siap-siap, bisa dipahami ya. Kemudian kelompok 2 Kaya, boleh silakan. Saya kayak ketua kelompok 2. Kaya, Semangat siang akan mempresentasikan hasil diskusi. Siap, Bu. Ya, siap. Sedikit banyak hampir sama dengan kelompok 1. Kalau menurut kami kelompok 2 banyak faktor yang menyebabkan stres, Bu. Tetapi penyebab stres yang paling dominan adalah stres karena akademik. Contohnya tugas-tugas sekolah yang banyak. Apalagi kita sudah kelas 9, Bu. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Gitu. Terima kasih. Kalau yang lain mungkin ada yang bisa menanggapi dari hasil kelompok 1 ataupun kelompok 2. Bisa menanggapi? Silakan. Ya. Kalau menurut Alfi, saya, silakan Alfi. iya. Kalau menurut saya untuk mengatasi stres, pertama kali yang kita lakukan adalah mencari tahu penyebab stres yang muncul, Bu. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita bisa tahu jalan keluarnya. Misalnya stres karena akademik, tugas-tugas yang banyak, maka kita harus fokus di situ, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, good job sekali Alfi. Tepuk tangan untuk Alfi dan kita semua. Oke, terima kasih Alfi ya sudah menanggapi diskusi kelompok kita. Sepertinya Ibu rasa sudah cukup tanggapan dari Alfi ya. Baik Ibu menyimpulkan hasil diskusi kali ini ya Nak ya. Jadi hasil diskusi dalam kelompok kita ini, dalam bimbingan kelompok ini bisa Ibu Ade simpulkan bahwa yang pertama, stres adalah kondisi normal. Semua orang pernah dan pasti mengalami stres. Ya, asal tidak berlebihan, stres ini sebenarnya bisa diatasi. Stres yang berkepanjangan itu tampaknya membawa dampak buruk pada kesehatan mental. Jadi kalau kamu kayaknya saya udah mulai merasa stres dikit timbul nih gitu. Nah itu jangan sampai kamu menunggu berkepanjangan, karena apa? Karena nanti berakibat fatal gitu ya untuk penanganannya dan cara mengatasinya. Yang ketiga, langkah utama dalam mengatasi stres ini yang penting. Kamu cari tahu dulu penyebab stresnya itu munculnya di mana nih. Bu, kayaknya belakangan ini saya stresnya di bidang akademik kali ya Bu. Saya kepikiran terus Bu, tugas dari Bu inilah, safety lah dan sebagainya, kayaknya banyak banget Bu, saya pusing. Nah itu kan kamu udah tahu tuh. Nah kalau kamu sudah tahu penyebab stres yang muncul, dengan begitu kita bisa memikirkan jalan keluarnya. Kalau masalah penyebabnya di bidang akademik atau stres akademik, kamu bisa tahu, dan sehingga stres tersebut bisa segera diatasi. Yang keempat apa? Sementara kamu belum tahu nih penyebab stresnya belum diatasi, kamu bisa lakukan hal-hal yang sekiranya itu bisa mengatasi biar tidak terjadi stres. Caranya seperti apa? Kamu relaxkan dulu pikiran kamu biar relax, kemudian kamu bisa bicarakan atau kamu curhat, ataupun kamu bisa sharing dengan orang-orang yang kamu anggap percaya. Mungkin kalau di sekolah kamu bisa cerita dengan Ibu Ade, bisa dengan Bu Sri, atau juga dengan Buntin ya, atau guru BK kalian. Nah yang kedua apa? Lakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian masing-masing. Demikian ya, dengan berakhirnya kegiatan kita kali ini, Ibu berharap setelah ini kalian bisa melanjutkan tugas yang Ibu berikan via Google Form ya Nak ya. Di LKPD-nya nanti sudah Ibu sediakan video melalui Google Form. Kemudian sebelum menutup kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, Bu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dari Ibu Ade cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.